oleh Sebagian polisi menjalani pemeriksaan. Saudara, Polri merupakan institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh republik ini. Bukan kali pertama, kasus demi kasus yang mengendap di tubuh institusi anti huru-hara itu terkadang berakhir mengecewakan, apalagi yang melibatkan anggotanya. Mulai dari kasus pengamanan investasi, unjuk rasa, hingga pada kasus yang menyangkut sara dan ancaman ideologi. Seringkali mereka tak terkontrol yang terkadang tidak lagi memperdulikan hak asasi manusia. Insiden polisi tembak polisi ini adalah aib bagi Polri yang kemudian membongkar dirinya sendiri. Betapa tidak, publik justru semakin tahu bahwa di internal Polri ada oligarki yang masing-masing mengandalkan kekuatannya. Kasus pasca kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai terang saat ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka yang menjadi dalang. Pasalnya, pengusutan skandal yang penuh drama ini terbilang masih menyimpan setumpuk misteri. Sebelumnya muncul skenario adanya tembak-menembak antara Brigadir E dan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Hingga akhirnya terungkap bahwa Ferdy Sambo sebagai tersangka. Munculnya berbagai dugaan motif pembunuhan Brigadir J juga masih abu dan runyam. Bahkan baru-baru ini adanya pencabutan Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum atau pengacara Baradae secara mendadak dan dinilai janggal. Melihat kerunyaman penyidikan yang terjadi, mulai dari skenario yang berubah-ubah hingga muncul nama-nama baru yang terseret, membuat dugaan yang kuat adanya geng Ferdy Sambo dalam Kepolisian Republik Indonesia. Benarkah kultur kekerasan dan mafia rekayasa kasus memang marak terjadi? Dan benarkah ini menjadi sebuah hierarki dan membudaya dalam Polri? Ini pertanyaan serius. Hal ini telah menjadi sorotan banyak pihak, baik dari para politisi, pengamat hukum, akademisi, hingga di kalangan mahasiswa. Munculnya faksi atau kubu-kubu semacam ini di tubuh Polri dikarenakan adanya hegemoni kelompok. Maksudnya adanya seorang yang sangat powerful bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk hal yang tidak baik. Oleh karenanya saat kasus ini muncul bukan hanya menjadi persoalan personal, namun sudah menjadi konflik kelompok bahkan institusi. Maka tak heran jika muncul narasi-narasi sebelumnya antara petinggi Polri yang terdengar sama namun terbukti berbohong. Bahkan ada beberapa bukti yang memperkuat adanya dugaan geng Ferdy Sambo yang bersarang di tubuh Polri. Dari fakta yang diketahui, memang ada kejanggalan saat mengirimkan jenazah kepada keluarga seperti tidak boleh membuka peti jenazah ataupun mengambil fotonya. Bukti selanjutnya adalah adanya petinggi Polri yang memeluk Ferdy Sambo saat awal mula munculnya kasus. Oleh karenanya, ini menjadi tugas serius Polri untuk mereduksi adanya kubu-kubu yang mendukung tindak kriminal tersebut. Kematian Brigadir J perlahan-lahan semakin membuka borok di tubuh Polri. Sekali lagi, kematian Brigadir J tidak lepas dari adanya geng ataupun mafia di tubuh Polri. Ini harus jadi catatan negara bahwa mestinya institusi ini berbahaya jika tidak di bawah naungan kementerian. Dalam artian ini adalah evaluasi untuk Polri lebih diawasi.